Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Musakimah dengan NIM 23201026 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3A di IAIN Kediri. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah materi pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Septiana Purwaningrum, Magister Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenal Allah Al-Alim dan Al-Khabir fase A, yaitu kelas 2 SD atau MI. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengartikan sifat-sifat Allah dengan baik melalui penjelasan dari guru. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan sifat-sifat Allah dengan baik melalui penjelasan dari guru. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami sifat-sifat Allah dengan baik melalui penjelasan dari guru. Baik, yang pertama kita akan mempelajari Al-Alim. Apa sih Al-Alim itu? Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang gaib, sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Pengetahuan Allah sangat sempurna dan menyeluruh. Pengetahuan Allah juga tidak didahului oleh kejahilan. Selain itu, pengetahuan Allah juga tidak diakhiri dengan lupa. Pengetahuan Allah juga tidak terbatas. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 32 yang berbunyi, Innaka antal alimul hakim, yang artinya sungguh engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bukti bahwa Allah Al-Alim sangatlah banyak. Yang pertama, salah satunya yaitu Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran itu mengetahui tentang segala sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Salah satu bukti bahwa Allah Maha Mengetahui, Allah juga mengetahui datangnya hari kiamat. Bagaimana gambaran kejadian pada hari kiamat? Padahal kiamat belum terjadi. Semuanya telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, cara meneladani Asmaul Husna Al-Alim yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis, manjadu wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Jadi kita kalau belajar dengan sungguh-sungguh, kita insya Allah akan berhasil dalam mencapai sesuatu. Yang kedua yaitu dengan tidak malas dalam menuntut ilmu. Jadi kita itu disuruh untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan yang terakhir, tidak bersikap sombong meskipun pandai. Jadi seumpama kita mempunyai ilmu yang banyak, kita tidak boleh sombong. Karena apa? Percuma kalau kita punya ilmu yang banyak tapi kita mempunyai sifat sombong. Selanjutnya, yang keempat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat. Dan yang terakhir, mengamalkan serta menyampaikan ilmu. Seumpama kita pada saat ngaji diberi ilmu oleh guru kita, kalau kita itu sebelum makan kita harus baca doa, lalu kita amalkan saat kita di rumah. Seperti itu. Selanjutnya, Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah maha teliti atas segala sesuatu, baik yang bersifat tersembunyi atau bersifat batiniah. Bukti bahwa Allah Al-Khabir adalah Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah juga maha teliti, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi kita itu tidak bisa menyembunyikan apapun karena Allah itu maha teliti terhadap segala sesuatu. Selanjutnya yaitu cara meneladani Allah Al-Khabir, yaitu yang pertama dengan tidak menyombongkan diri. Seumpama saat kita punya kelebihan, kita tidak dibolehkan untuk sombong terhadap kelebihan kita. Kita diperintahkan untuk tawadhu atau rendah hati. Yang kedua, dengan senantiasa taat beribadah kepada Allah. Allah kan maha teliti, jadi Allah itu selalu mengetahui kalau kita taat beribadah atau tidak. Jadi kita itu disuruh untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Selanjutnya, selalu berada di jalan Allah untuk mencapai ridhonya. Dan yang keempat yaitu selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Jadi kita diperintahkan untuk selalu berhusnudzon kepada Allah dan sesama. Kita tidak boleh bersikap suudzon, curiga kepada Allah dan sesama. Yang terakhir yaitu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita itu tidak boleh bersikap kurang puas terhadap nikmat yang Allah berikan. Allah itu pasti memberikan apa sesuai porsi kita masing-masing.
Selanjutnya, kesimpulan dari mengenal sifat Allah Al-Alim dan Al-Khabir. Yang pertama, kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap tindakan, yaitu dengan menyadari bahwa Allah selalu mengetahui setiap tindakan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berbuat dan menjauhi perbuatan dosa. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur dan tawakal. Dengan mengetahui bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti, kita dapat menerima segala ketetapannya dengan ikhlas. Kita menjadi lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan dan bertawakal dalam setiap menghadapi ujian. Yang ketiga, mendorong untuk menuntut ilmu. Sifat Allah Al-Alim menginspirasi umat Islam untuk terus belajar dan mencari ilmu, sebab ilmu adalah cahaya yang membimbing dalam kehidupan, dan Allah juga mencintai hambanya yang berilmu. Yang keempat, menumbuhkan rasa takut dan ketaatan kepada Allah. Kesadaran bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti mendorong seseorang untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, karena setiap amal perbuatan diketahui dan diperhitungkan olehnya. Yang kelima, motivasi untuk berbuat baik. Mengetahui Allah selalu waspada dan teliti pada setiap amal, meskipun sekecil apapun, itu dapat menguatkan motivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Jadi intinya, dengan kita memahami sifat Al-Alim dan Al-Khabir, seorang muslim dapat menjalani hidup lebih tenang, dengan penuh kehati-hatian, dan lebih dekat kepada Allah. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.